Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini insya Allah kita memasuki malam 17 Ramadan, malam yang begitu spesial, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Kenapa? Karena malam ini kita sering sebut dengan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya kepada kalian Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam, petunjuk untuk mencari kebenaran, petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa, petunjuk untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran yang merupakan kitab suci kita bukan kitab suci biasa. Al-Quran murni, dari mulai pertama kali turun sampai nanti akhir zaman tidak bisa dirubah-rubah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kalian Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Maksudnya adalah kalau kitab suci yang lain mungkin sudah bercampur-campur dengan tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi Al-Quran yang kita pegang saat ini, yang ada di rumah kita saat ini, sama persis dengan Al-Quran yang turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah lah yang secara jelas menyatakan wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya, menjaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, menjaga dari orang-orang yang jahat yang ingin mencampur adukkan antara kebenaran Al-Quran dan pemikiran-pemikiran manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan Al-Quran ini, baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah menerima wahyu berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat ke-82 Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran itu yang di dalamnya terdapat kandungan obat. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh, Al-Quran bisa jadi obat, minimal obat ketika galau, minimal obat ketika berada dalam kesulitan, minimal obat ketika kita tidak ada pegangan hidup, maka Al-Quran adalah obat buat kita. Tapi lebih dari itu, Al-Quran juga sesungguhnya bisa menjadi obat penyakit-penyakit fisik. Karena ada sebuah riwayat bagaimana sekelompok sahabat kita Nabi Muhammad SAW mampir ke sebuah tempat dalam perjalanan dagangannya, mampir ke suatu kampung, ternyata pemimpin kampung itu lagi sakit.
sakitnya lama nggak sembuh-sembuh. Nah, kebetulan datang sekelompok kaum muslimin para sahabat Nabi numpang singgah di situ. Berinisiatiflah penduduk setempat bertanya, adakah di antara kalian yang memiliki kemampuan pengobatan untuk bisa mengobati pemimpin kami? Karena beliau sakit sudah lama tidak sembuh-sembuh juga. Udah banyak dukun didatengin. Zaman dulu kan adanya dukun. Udah banyak ahli pengobatan didatengin, gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi berinisiatif memberikan bacaan Al-Fatihah untuk kesembuhan si pemimpin kampung tersebut. Ternyata dengan keberkahan suratul Fatihah, mukjizatnya Al-Quran, pemimpin kampung tersebut berangsur-angsur pulih kesehatannya, sembuh dari penyakitnya. Girang nih penduduk, rajanya, pemimpinnya sudah sembuh. Lalu mereka berterima kasih kepada para sahabat Nabi dengan menghadiahkan beberapa ekor kambing. Para sahabat bingung, ini kambing yang dikasih hadiah halal apa haram? Boleh nggak dimakan? Karena kan tahu-tahuan mereka aja tuh, yang lagi sakit dibacain Fatihah, tahu-tahu sembuh. Takutnya nih hadiah berupa kambing sesuatu yang tidak halal, lalu dibawa kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Diceritakanlah apa yang terjadi sebelumnya, lalu minta pendapat, nih kambing bagaimana urusannya, dipotong, dipelihara, apa ditinggalkan? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kalau mau dipotong, dimatengin, jangan lupa kasih saya bagiannya. Maksudnya apa? Berarti itu pekerjaan halal. Al-Quran boleh jadi bisa obat buat kita. Maka kalau orang dulu kalau cuma sakit panas-panas sedikit, dibawa ke tempat orang yang bisa ngobatin. Ada yang disembur, betul ya? Ada yang dibacain ruqyah, mantra dan lain sebagainya. Yang dibaca apa? Potongan-potongan ayat Quran yang dengan pengalamannya bisa menjadi obat, menjadi penyembuh. Boleh jadi. Kalau ada anak kita panas nggak turun-turun, bacain Fatihah. Nggak turun juga, bacain Yasin. Nggak turun juga, bacain Baqarah. Nggak turun juga, bawa UGD. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sebagai penyembuh, Al-Quran ini ternyata dapat memberikan pertolongan buat orang yang membacanya, terutama nanti di akhirat. Baginda kita Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang kepada para pembacanya, memberikan syafaat, memberikan pertolongan di saat di mana saat itu manusia sedang kebingungan, menanggung urusannya masing-masing, bingung, kalut. Dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Saat itu seseorang lari dari saudaranya. Kalau di dunia kita sama saudara kan akur ya, abang sama adik. Kadang-kadang adiknya nggak punya makanan, dibawain sama abangnya. Abangnya lagi kesulitan, didatengin sama adiknya, saling membantu. Tapi di akhirat enggak, walaupun saudara kembar sekalipun, satu saudara lari dengan saudaranya yang lain. Wa ummihi wa abi, seorang juga akan lari dari ayah bundanya. Secinta apapun mereka, sesayang apapun mereka terhadap orang tuanya, hari itu masing-masing urusannya. Likulli
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena saat itu kita sedang menghadapi perkara yang amat luar biasa dahsyatnya. Pertanggungjawaban amal perbuatan kita sejak mulai balik sampai ajal terakhir menjemput kita. Semua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka saat itu Al-Quran akan diwujudkan seperti seorang makhluk, lalu mendampingi orang-orang yang gemar membaca Quran. Saya bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya adalah Al-Quran kalammu. Orang ini ketika di dunia gemar membacanya, sering membaca Al-Quran, Ramadan ataupun di luar Ramadan, menjadikan saya sahabat karibnya, ya Allah. Maka izinkan saya hari ini memberikan pertolongan kepada orang ini. Allah izinkan dia memberikan pertolongan, sebab bacaan Qur'annya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam nuzulul Quran ini, selain kita banyakin baca Al-Quran, banyakin tahajud ntar malam. Kenapa? Siapa tahu ntar malam Lailatul Qadar. Kan Allah firman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Ini malam adalah malam 17, malam nuzulul Quran. Siapa tahu kejadian beberapa waktu yang lalu terjadi tahun ini, malam ini Lailatul Qadar, dan saat itu kita sedang bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahajud kita nanti malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Allahu Akbar walillahilhamd. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan terus beribadah sebaik-baiknya, mengisi malam nuzulul Quran ini dengan ibadah-ibadah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri, mari kita baca surat Al-Fatihah. Ada salah seorang donatur dan juga jamaah Masjid Nurul Iman ini yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Bapak Haji Junaidi bin Bapak Sapri. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita katakan tadi, Al-Quran bisa jadi penyembuh, bisa jadi obat. Dengan keberkahan surat Al-Fatihah, Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah pulihkan kesehatannya. Amin. Allah berikan kesembuhan, sebagaimana biasa bisa beraktivitas kembali. Keluarga kita yang juga masih sakit ataupun lain sebagainya, termasuk diri kita, semoga Allah juga angkat penyakitnya, Allah tetapkan kesehatannya. Biniyatis syifa wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.